Suamiku dipaksa selingkuhannya agar menceraikanku. Setelahnya ku buat mereka terkejut saat aku katakan hal mengejutkan ini. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat pagi, sayang. Sudah siap sarapannya? Suara itu, suara lembut yang tak pernah gagal menyambutku setiap pagi, kini terasa seperti melodi usang yang membosankan. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Pukul 6.30 pagi. Sama seperti setiap hari. Raya selalu tepat waktu. Bahkan, terlalu tepat waktu. Ia sudah duduk manis di meja makan, dengan piring berisi nasi goreng dan telur mata sapi yang tertata apik. Di sebelahnya, segelas teh hangat mengepul, aroma melati menguar. Raya, istriku, wanita yang kunikahi 3 tahun lalu. Ia memiliki wajah yang teduh, sepasang mata coklat yang selalu memancarkan ketenangan, dan senyum yang jujur. Aku sudah lupa kapan terakhir kali senyumnya benar-benar menyentuh hatiku. Rambutnya selalu digelung rapi, mengenakan daster yang sama setiap hari, dan berbicara dengan nada suara yang nyaris tak pernah meninggi. Di mataku, ia adalah gambaran kesempurnaan seorang istri rumah tangga. Patuh, penurut, dan tidak banyak menuntut. Namun, di saat yang sama, ia juga terasa hambar. Seperti nasi tanpa garam. Aku menarik kursi, duduk di hadapannya. Pagi, Raya. Ia menyendokkan nasi ke piringku. Jangan lupa sarapan, Mas. Kamu ada meeting penting, kan? Hari ini? Jangan sampai sakit. Aku hanya mengangguk, tanpa minat. Tentu saja aku tahu ada meeting penting. Aku adalah direktur sebuah perusahaan startup yang sedang naik daun. Aku adalah nahoda kapal ini, dan aku tidak mungkin melupakan jadwal sepenting itu. Aku mulai menyantap nasi gorengnya. Rasanya enak, seperti biasa. Tapi, ada yang kosong di dalam sini. Di hatiku, rasa hampa yang sudah lama bersarang. Setiap pagi, aku terbangun di sampingnya, melihat wajah yang sama, dan menjalani rutinitas yang sama. Aku tahu, banyak orang akan iri dengan kehidupanku. Punya istri seperti Raya adalah impian. Tapi, mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada jurang yang menganga. Jurang bernama kebosanan. Kamu mau pulang jam berapa hari ini, Mas? Tanyanya, suaranya mengalun seperti bisikan air. Seperti biasa. Mungkin agak malam. Ada beberapa laporan yang harus kuselesaikan. Jawabku, tanpa menatap matanya. Ini adalah kebohongan yang sama setiap malam. Kebohongan yang entah mengapa, ia selalu telan mentah-mentah. Oh, begitu. Jangan terlalu lelah. Ya, Mas. Aku tunggu. Aku hanya mengangguk lagi. Selesai makan, aku bangkit. Raya langsung mengambil piringku, mencucinya. Ia adalah pelayan yang sempurna. Melakukan semua tugasnya dengan cekatan, tanpa pernah mengeluh. Aku berangkat, ya, Raya. Ia berbalik, tangannya masih basah oleh sabun. Ia tersenyum. Hati-hati, Mas. Sampai ketemu nanti malam. Aku keluar, menuju garasi. Mobilku sudah bersih, siap untuk dikendarai. Aku tahu Raya yang mencucinya. Ia selalu melakukan semua hal kecil itu. Semua hal yang seharusnya membuatku bersyukur. Tapi entah mengapa, justru membuatku merasa tertekan. Aku mengendarai mobil, keluar dari gerbang rumah megah yang kubangun dengan jerih payahku. Ini adalah istana yang sempurna. Namun, di dalamnya, aku merasa seperti tawanan. Setibanya di kantor, aku langsung disambut oleh tatapan mata yang hangat dan senyum yang merekah. Senyum yang membuat jantungku berdesir. Pagi, Mas Arjun. Karina, sekretarisku. Ia berdiri di depan mejanya, mengenakan rok pensil hitam yang pas di tubuh, dan blus putih yang mempertegas lekuk tubuhnya. Rambutnya digerai, dan aroma parfumnya, aroma bunga lili yang segar, langsung menyeruak. Karina adalah kebalikan dari Raya. Ia penuh gairah, ambisi, dan kehidupan. Ia adalah api, sementara Raya adalah air.
Pagi, Karina. Jawabku. Senyumku langsung terukir. Karina mendekat, menyerahkan secangkir kopi hitam. Kopi favoritmu, Mas. Aku buatkan sebelum kamu datang. Aku menerimanya. Terima kasih. Kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan. Ia tersenyum, matanya berbinar. Tentu. Bukankah itu tugasku? Aku tahu. Itu lebih dari sekadar tugas. Hubungan kami sudah melewati batas profesionalisme sejak lama. Karina tidak segan-segan menunjukkan perasaannya. Dan aku tidak bisa menolak. Ia adalah badai yang mengguncang kehidupanku yang tenang dan membosankan. Mas, nanti siang kamu kosong, kan? Bisiknya, mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aku sudah pesan tempat di kafe yang kamu suka. Tentu, jawabku, suaraku tercekat. Kami bekerja seperti biasa. Tapi, ada getaran lain di udara. Getaran yang hanya kami berdua yang mengerti. Karina bekerja dengan cepat dan efisien. Ia adalah otak kanan dan kiriku. Ia mengerti pekerjaanku, ambisiku, dan semua mimpiku. Hal-hal yang tidak pernah kubagikan dengan Raya. Aku mau makan siang di luar, kataku pada Raya lewat pesan singkat. Oke, Mas. Jangan lupa makan yang banyak. Aku mematikan ponselku, menghela napas. Sejak kapan hubungan kami sesederhana ini? Pesan singkat, jawaban singkat. Tanpa emosi, tanpa gairah. Siang itu, aku dan Karina duduk di kafe yang sunyi. Tangan kami berpegangan di bawah meja. Kapan kamu akan bicara dengannya, Mas? Tanya Karina, nada suaranya penuh harap. Sabar, sayang. Ini tidak semudah itu, jawabku, mengelus tangannya. Tidak mudah apanya? Apa yang kamu takutkan? Dia istri yang sempurna, kan? Tidak mungkin dia akan membuat keributan. Dia terlalu penurut. Karina mendengus. Aku ingin kita segera bersama. Aku lelah sembunyi-sembunyi. Aku janji, secepatnya, bisikku. Aku tahu, janji itu adalah janji kosong. Aku terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan. Untuk menghadapi tatapan mata tenang Raya yang pasti akan membuatku merasa seperti orang paling jahat di dunia. Malam harinya, aku pulang ke rumah. Seperti biasa, Raya sudah menunggu di ruang tamu. Ia mengenakan daster yang sama, rambutnya digelung rapi. Mas, sudah makan? Aku masak sup ayam. Kamu suka, kan? Aku sudah makan di luar, Raya. Jawabku, singkat. Senyum di wajahnya memudar sejenak, tapi ia segera mengembalikannya. Oh, baiklah kalau begitu. Aku langsung menuju kamar. Aku lelah. Lelah dengan kebohongan ini. Lelah dengan diriku sendiri. Raya datang ke kamar, membawakan segelas air putih. Ia meletakkannya di nakas. Mas, apa kamu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya terdengar cemas. Aku berbalik, menatap matanya yang tenang. Aku baik-baik saja, Raya. Kenapa? Tidak. Hanya saja, kamu terlihat lelah akhir-akhir ini, katanya. Ia mendekat, tangannya terulur untuk menyentuh dahiku. Aku menghindar. Aku baik-baik saja, Raya. Aku hanya butuh istirahat. Ia menarik tangannya, wajahnya terlihat kecewa. Maaf, Mas. Sudah malam, aku mau tidur, kataku, membalikkan badan. Raya terdiam sejenak. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku. Aku tahu ia ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara langkah kakinya menjauh. Ia pasti kembali ke ruang tamu. Aku memejamkan mata. Di kegelapan, wajah Karina muncul. Senyumnya, tawa renyahnya, tatapan matanya yang penuh api. Ia adalah jawaban atas kehampaan yang kurasakan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa di balik sosok Raya yang tenang dan penurut, ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Aku tidak tahu bahwa ia bukan hanya seorang istri rumah tangga biasa. Aku tidak tahu bahwa ia adalah pemilik sah dari perusahaan tempat aku bekerja. Aku tidak tahu bahwa ia adalah ratu, dan aku hanyalah pion dalam permainan yang ia mainkan. Aku tidak tahu bahwa di saat aku merasa bosan, ia justru sedang menyusun pion-pionnya dengan rapi.
menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan skakmat. Dan ketika saat itu tiba, aku akan melihatnya tersenyum, dengan senyum yang sama persis seperti saat ia menyambutku setiap pagi. Namun kali ini, senyum itu akan terasa seperti tawa di atas penderitaanku. Dan aku hanya akan bisa terdiam, tak berdaya. Rasa kopi di cangkirku tak pernah terasa sehangat pagi ini. Aku menyesapnya perlahan, membiarkan aromanya memeluk indera penciumanku. Di depanku, Karina tersenyum, matanya memancarkan binar yang tak pernah kulihat pada Raya. Binar yang penuh hasrat, ambisi, dan kehidupan. Kami duduk di sebuah kafe terpencil, jauh dari keramaian, seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Jadi, Mas, kapan kamu akan bicara dengannya? Tanya Karina, suaranya terdengar lembut, namun penuh desakan. Sabar, sayang, jawabku, mengelus tangannya yang berada di atas meja. Ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Tidak mudah apanya? Kamu bilang dia istri yang sempurna, patuh, dan penurut. Bukankah itu berarti dia tidak akan membuat masalah? Desaknya lagi, nadanya sedikit meninggi. Atau, jangan-jangan kamu masih takut, Mas? Aku menarik tanganku. Bukan soal takut, Karina. Ini soal waktu yang tepat. Aku tidak mau semuanya berantakan. Karina mendengus. Berantakan apanya? Hubungan ini sudah berantakan sejak lama. Mas, aku lelah harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Aku juga ingin dikenali sebagai wanitamu, sebagai pendampingmu. Aku terdiam. Ada benarnya. Hubungan kami sudah terlalu jauh. Kami bukan lagi sekadar atasan dan bawahan. Kami adalah dua orang yang saling membutuhkan, yang menemukan kesenangan dalam dekapan satu sama lain. Aku menemukan gairah yang sudah lama hilang, dan Karina, ia menemukan pria yang mampu mewujudkan mimpinya. Aku janji, secepatnya, bisikku, meyakinkannya. Aku akan bicarakan ini baik-baik dengan Raya. Aku yakin dia akan mengerti. Karina tersenyum puas. Senyum kemenangan yang begitu memikat. Aku pegang janjimu, Mas. Kami melanjutkan makan siang, diselingi tawa dan bisik-bisik mesra. Di tengah perbincangan, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Raya. Mas, jangan lupa makan yang banyak ya. Aku sudah siapkan bekalmu tadi, tapi kamu tidak bawa. Aku membaca pesan itu, lalu mematikan ponselku. Pikiranku langsung terlempar pada sosok Raya di pagi hari. Daster yang sama, rambut yang digelung rapi, dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Sosok yang begitu polos dan tak berdaya di mataku. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hidup dalam dunianya sendiri yang damai, tak terusik oleh badai yang sedang kuciptakan. Kenapa, Mas? Tanya Karina, menyadari perubahan ekspresiku. Bukan apa-apa, jawabku cepat, lalu meletakkan ponselku di saku. Hanya pesan dari teman kantor. Karina tak bertanya lebih jauh. Ia kembali melanjutkan cerita tentang mimpinya. Mimpinya untuk membangun keluarga denganku, memiliki rumah yang indah, dan traveling keliling dunia. Impian yang terasa begitu nyata jika bersama Karina, tapi terasa seperti hayalan jika bersama Raya. Setelah makan siang, kami kembali ke kantor. Hari berjalan seperti biasa. Karina bekerja dengan cekatan, menyelesaikan semua tugasnya dengan sempurna. Ia adalah magnet bagiku. Aku tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Aku butuh dia. Aku butuh semangatnya, ambisinya, dan gairahnya. Ia seperti napas baru yang membuatku hidup. Sore itu, aku lembur. Atau lebih tepatnya, aku sengaja menunda kepulanganku. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Karina. Ia juga menemaniku, membantuku menyelesaikan beberapa laporan. Sudah larut, Mas. Kamu tidak pulang? Tanyanya, suaranya lirih. Belum. Masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Jawabku, mataku tak lepas dari layar komputer. Aku temani, ya. Aku menoleh, menatap wajahnya. Wajah yang begitu tulus, yang selalu ada untukku. Aku mengangguk. Tentu. Kami bekerja dalam diam. Sesekali, tanganku meraih tangannya di bawah meja. Ia menggenggamnya erat, seolah tak ingin melepaskanku. Kami berdua adalah dua jiwa yang tersesat,
yang menemukan satu sama lain di tengah kegelapan. Pukul 9 malam, kami selesai. Kami berjalan keluar dari kantor, menuju mobilku. Di parkiran, suasana hening. Hanya ada suara kami berdua. "Mas, apa kamu sudah benar-benar yakin?" tanya Karina, suaranya bergetar. Aku menatapnya. Matanya penuh harap. "Yakin tentang apa?" "Tentu saja tentang kita," jawabnya, nadanya sedikit kesal. "Kamu sudah janji akan bicara dengan istrimu. Aku tidak mau terus-menerus menunggu. Aku ingin kepastian, Mas. Aku akan bicara dengannya. Janjiku lagi. Janji yang semakin terasa berat untuk kutepati." Karina tersenyum. "Terima kasih, Mas." Ia mendekat, memelukku erat. "Aku akan menjadi istri terbaik untukmu. Aku janji." Pelukannya terasa hangat. Aku membalasnya. Tubuhku terasa begitu nyaman. Ini adalah tempatku. Di sini, aku menemukan kebahagiaan yang tak pernah kudapatkan dari Raya. Aku mengantar Karina pulang ke apartemennya. Di sana, kami berpisah dengan ciuman singkat. "Sampai besok, Mas." "Sampai besok, sayang." Aku mengendarai mobilku pulang. Jalanan sepi. Lampu-lampu jalanan menerangi jalanku. Pikiranku melayang. Membayangkan apa yang akan terjadi jika Raya tahu semuanya. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan menangis? Memohon padaku untuk tetap bersamanya? Atau, apakah ia akan berteriak marah? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melihat Raya marah. Ia selalu setenang air di danau. Aku tiba di rumah. Pukul 10 malam. Lampu di ruang tamu masih menyala. Aku menghela napas, bersiap untuk menghadapi rutinitas yang sama. Aku membuka pintu, dan pemandangan yang sama menyambutku. Raya duduk di sofa, dengan buku di tangannya. "Sudah pulang, Mas?" tanyanya. Senyumnya langsung terukir. "Ya," jawabku singkat. Ia bangkit, meletakkan buku di meja. "Aku sudah siapkan air hangat untukmu. Mandi dulu, ya? Kamu pasti lelah." Aku hanya mengangguk, lalu berjalan ke kamar. Aku tahu ia menungguku. Ia selalu menungguku, tidak peduli seberapa malam aku pulang. Setelah mandi, aku keluar. Raya sudah menyiapkan segelas teh hangat untukku. Ia meletakkannya di nakas. "Kenapa belum tidur, Raya?" tanyaku. "Aku menunggumu, Mas." "Aku tidak bisa tidur kalau kamu belum pulang," jawabnya, suaranya lirih. Aku terdiam. Perasaanku campur aduk. Ada rasa bersalah yang menggerogoti. Rasa bersalah karena telah membohonginya. "Kamu tidak perlu menungguku, Raya," kataku, nada suaraku dingin. "Aku sudah besar. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Senyum di wajahnya memudar. Matanya yang coklat menatapku dengan tatapan sedih. "Maaf, Mas. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik untukmu." Aku menghela napas. "Sudahlah, Raya. Aku lelah. Aku mau tidur." Ia mengangguk, lalu berjalan keluar dari kamar. Aku berbaring di kasur, mencoba memejamkan mata. Tapi, bayangan Karina terus berputar di kepalaku. Tawanya, senyumnya, sentuhannya. Aku merindukannya. Aku merindukan gairah yang ia berikan. Aku tidak tahu bahwa di saat aku merasa bosan dan hampa, Raya tidak hanya duduk diam. Aku tidak tahu bahwa ia sudah lama menyadari semuanya. Ia tahu siapa Karina. Ia tahu di mana kami makan siang. Ia tahu kapan aku pulang larut. Dan yang paling penting, ia tahu mengapa aku melakukannya. Ia tahu bahwa ia adalah ratu yang sedang bermain catur. Dan aku, hanyalah pion yang sedang berjalan menuju kehancuran. Aku tidak tahu bahwa ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan skakmat. Dan ketika saat itu tiba, aku akan melihatnya, bukan sebagai istri yang patuh dan penurut, melainkan sebagai ratu yang menertawakan pionnya yang jatuh. Dan aku, hanya akan bisa menelan ludah, melihat semua rencanaku hancur berantakan. Sejak malam itu, kebohongan yang kubangun terasa semakin kokoh, namun rapuh di saat yang sama. Aku semakin sering pulang larut, dan Raya, seperti patung kesetiaan, selalu menyambutku dengan senyum dan teh hangat. Ia tidak pernah bertanya,
tidak pernah menuntut. Ketidakpeduliannya, atau mungkin ketidakberdayanya, membuatku semakin yakin bahwa ia tidak akan pernah menyadari apa yang sedang terjadi di belakangnya. Ia terlalu sibuk dengan dunia kecilnya yang damai. Namun, di balik duniaku yang penuh kebohongan, ada sebuah pintu rahasia yang tidak pernah kubayangkan. Pintu itu terbuka, bukan karena aku yang membukanya, melainkan karena Raya yang telah lama memegang kuncinya. Raya meletakkan buku yang ia baca. Pandangannya kosong. Matanya yang teduh menatap jendela yang menampilkan kegelapan malam. Ia tahu, suaminya tidak sedang lembur. Aroma parfum wanita yang melekat di pakaian Arjun setiap kali ia pulang. Senyum yang selalu terukir di wajahnya setiap kali ia mengangkat telepon dari teman kantor. Dan sorot matanya yang berubah dingin saat menatapnya. Semua itu sudah lebih dari cukup untuk memberitahu Raya bahwa ada wanita lain. Tapi, Raya tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting pintu. Ia hanya diam. Diamnya bukan karena ia tak tahu, melainkan karena ia sedang mengamati. Seperti seorang ahli strategi yang sedang menyusun bidak-bidaknya di atas papan catur. Ia membiarkan Arjun dan Karina bermain, mengira mereka adalah pemain utamanya, padahal mereka hanyalah bidak-bidak yang sedang ia pantau. Ia berjalan ke kamar kerjanya, sebuah ruangan yang selalu terkunci dan tidak pernah dimasuki oleh Arjun. Ia menyalakan lampu, dan ruangan itu langsung berubah. Tumpukan dokumen, laptop dengan 3 layar monitor yang menyala, dan rak-rak buku yang penuh dengan laporan keuangan. Ruangan itu adalah dunianya yang sebenarnya. Dunia yang tak pernah disentuh oleh Arjun. Dunia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia duduk di kursi, tangannya yang lembut menyentuh keyboard, mengetik dengan kecepatan kilat. Di layar monitor, terpampang laporan keuangan perusahaan tempat Arjun bekerja. Perusahaan yang bernama PT Jaya Abadi. Sebuah nama yang terdengar sederhana, namun di bawah naungan perusahaan itu, tersembunyi sebuah kerajaan bisnis yang luas. Raya tidak hanya mengamati, ia juga mengontrol. Ia adalah pemilik sah dari perusahaan tersebut. Sebuah rahasia yang ia simpan dengan rapi. Ia adalah CEO dari perusahaan raksasa yang selama ini ia jalankan dari balik layar. Ia sengaja membuat namanya menjadi nama samaran di dokumen perusahaan. Ayana. Ia ingin menguji kesetiaan suaminya. Ia ingin melihat, apakah Arjun mencintainya apa adanya, atau karena sesuatu yang lain. Laporan keuangan bulan ini, Nyonya. Suara seorang pria terdengar dari speaker di mejanya. Bagus, Albert. Bagaimana dengan laporan kinerja Tuan Arjun? Tanya Raya. Seperti yang Anda duga, Nyonya. Kinerjanya menurun. Ia sering datang terlambat dan tidak fokus. Kami juga menemukan adanya pengeluaran tak terduga untuk makan siang dan kencan, jawab Albert, asisten pribadinya. Raya hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Albert. Siapkan laporan detail tentang semua itu. Aku ingin semua bukti tertulis. Baik, Nyonya. Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Satu lagi. Siapkan dokumen perceraian. Dan pastikan semua aset yang atas nama saya tidak tersentuh. Aku tidak ingin mengambil apapun dari Arjun. Ia sudah punya pilihan lain. Baik, Nyonya. Saya akan siapkan semuanya. Dan dokumen pengambil alihan perusahaan juga, Nyonya. Raya terdiam sejenak. Ya, siapkan juga dokumen itu. Aku rasa sudah saatnya aku mengambil alih. Aku akan berikan dia kejutan yang tak akan pernah ia lupakan. Percakapan itu berakhir. Raya bersandar di kursinya. Di balik sosoknya yang tampak rapuh, ia adalah seorang ratu yang sedang menyusun strategi. Ia adalah seorang pebisnis yang dingin dan penuh perhitungan. Ia membiarkan suaminya dan wanita selingkuhannya menari di atas panggung sandiwara yang ia ciptakan. Dan ia adalah sutradara yang sedang menunggu klimaks dari ceritanya. Ia melirik foto pernikahannya yang terpajang di sudut meja. Wajahnya dan Arjun terlihat bahagia, penuh harapan. Tapi, harapan itu kini telah sirna.
hancur oleh kebohongan yang ia ciptakan, dan ketidaksetiaan yang Arjun tunjukkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari Arjun, tapi dari nomor tak dikenal. Sebuah foto, dan pesan yang singkat. Mungkin sudah saatnya kamu mundur, Mbak. Biarkan Mas Arjun bahagia bersamaku. Raya melihat foto itu. Foto Arjun dan Karina di sebuah kafe. Tangan mereka berpegangan, tawa mereka terlihat lepas. Ia mengenali kafe itu. Itu adalah kafe tempat ia dan Arjun pertama kali kencan. Sebuah ironi yang membuat hatinya berdesir. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa lega. Akhirnya, waktu yang ia tunggu-tunggu tiba. Ia membalas pesan itu. Tentu, aku akan mundur. Dengan senang hati. Ia tidak menggunakan kata-kata yang penuh emosi. Ia membalas dengan nada yang datar, seolah ia sedang menjawab pesan dari seorang kolega. Ia tidak ingin Karina tahu bahwa ia sudah tahu segalanya. Ia ingin Karina terus menari di atas panggung sandiwara yang ia ciptakan. Ia ingin Karina merasakan kemenangan semu, sebelum ia menjatuhkan skakmat yang tak terduga. Raya mematikan laptopnya. Ia berjalan keluar dari kamar kerjanya. Ia kembali menjadi sosok yang sama di mata Arjun. Seorang istri yang patuh, yang tak tahu apa-apa. Ia berjalan ke dapur, mengambil gelas, dan menuangkan air dingin. Ia meminumnya perlahan, membiarkan rasa dingin itu membasahi tenggorokannya. Matanya yang teduh kini memancarkan binar yang berbeda. Binar yang penuh ketenangan, namun juga penuh dengan janji-janji yang menakutkan. Ia tahu, esok hari, kehidupannya akan berubah drastis. Ia tidak akan lagi menjadi Raya, istri yang patuh dan penurut. Ia akan kembali menjadi Ayana, seorang ratu yang akan merebut kembali tahtanya, dan membuat pion-pion yang mencoba menjatuhkannya hancur berantakan. Ia akan memberikan pelajaran kepada Arjun dan Karina, pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pelajaran tentang arti sebuah kesetiaan dan kehormatan. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang dingin, tanpa emosi. Ia akan memberikan mereka apa yang mereka inginkan, namun dengan harga yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah keheningan malam, di rumah yang megah itu, hanya ada satu orang yang tersenyum. Dan senyumnya bukanlah senyum karena kebahagiaan, melainkan senyum kemenangan. Kemenangan yang sudah lama ia rencanakan, dan kini, ia siap untuk menuai hasilnya. Ia sudah siap untuk tertawa puas, melihat wajah suaminya yang panik, saat selingkuhannya meminta dia untuk menceraikannya. Karena ia tahu, dengan senang hati, ia akan menyerahkan beban itu kepada wanita yang merasa telah memenangkan permainan. Sebuah beban yang selama ini, ia jalani dengan penuh kepura-puraan. Udara malam terasa dingin, namun hatiku terasa panas. Panas karena amarah yang memuncak. Aku mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, membiarkan mesin bergemuruh seolah mencerminkan kekacauan dalam pikiranku. Pesan dari Karina, ancaman yang terselubung di dalamnya, membuatku panik. Ia tidak sabar lagi. Ia ingin aku menceraikan Raya, sekarang juga. Sampai kapan kita begini, Mas? Aku sudah kirim pesan ke istrimu. Aku ingin semuanya jelas. Kamu harus ceraikan dia. Kata-kata Karina terus terngiang. Aku tak menyangka ia akan seberani itu. Ia sudah melangkah terlalu jauh. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bicara dengan Raya. Sekarang, ponselku bergetar. Pesan masuk lagi dari Karina. Aku tidak main-main, Mas. Kalau kamu tidak ceraikan dia, aku akan bongkar semuanya ke kantor. Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dadaku bergemuruh. Keringat dingin mengucur di pelipis. Ancaman Karina sangat nyata. Jika ia benar-benar membongkar semuanya, posisiku sebagai direktur akan terancam. Reputasiku akan hancur. Semua yang kubangun selama ini akan lenyap dalam sekejap. Aku tiba di rumah. Pukul 11 malam. Pintu rumah terbuka, dan pemandangan yang sama menyambutku. Raya duduk di ruang tamu, membaca buku.
Ia mengangkat kepala saat aku masuk. Senyumnya terukir. Senyum yang selalu sama, yang kini terasa hambar. Sudah pulang, Mas? Kok malam sekali? Tanyanya, suaranya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku lembur. Jawabku, terbata-bata. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Oh, begitu. Aku sudah siapkan teh hangat di meja makan. Nasi goreng kesukaanmu juga masih hangat, katanya. Lalu ia kembali fokus pada bukunya. Aku terdiam. Apakah ia benar-benar tidak tahu? Apakah pesanku dari Karina tadi malam tidak mempengaruhinya sama sekali? Atau, apakah ia berpura-pura tidak tahu? Aku berjalan ke meja makan. Teh dan nasi gorengnya masih mengepul. Aku duduk, menyendokkan nasi goreng ke piringku. Rasanya tidak seenak biasanya. Kerongkonganku terasa tercekat. Aku melirik Raya yang masih asyik membaca. Ia begitu tenang, seolah tidak ada badai yang sedang mengancam rumah tangganya. Raya, panggilku. Ia mengangkat kepalanya. Ya, Mas. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku ingin bicara denganmu. Ia meletakkan bukunya dan menatapku dengan tatapan teduh. Ada apa, Mas? Tumben sekali kamu mau bicara sepenting ini. Aku serius, Raya. Ini soal kita. Ada apa, Mas? Apa kamu ada masalah di kantor? Tanyanya, suaranya terdengar cemas. Bukan. Ini soal perasaanku. Raya terdiam. Ia membiarkanku melanjutkan. Aku merasa ada yang kurang dari pernikahan kita, Raya. Aku lelah. Wajah Raya terlihat bingung. Lelah? Apa yang membuatmu lelah, Mas? Apa ada yang salah dengan aku? Apa ada yang kurang? Aku menunduk. Aku tidak sanggup menatap matanya. Bukan salahmu, Raya. Ini salahku. Aku tidak bisa melanjutkan. Kata-kata itu terasa begitu berat di lidahku. Kamu ingin mengatakan kalau kamu ingin kita berpisah, Mas? Tanyanya. Suaranya terdengar begitu tenang. Terlalu tenang, hingga membuatku merinding. Aku mendongak, menatap matanya. Matanya tidak berbinar, tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya ada ketenangan yang membuatku merasa seperti orang paling jahat di dunia. Iya, Raya. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku ingin kita berpisah. Raya terdiam sejenak. Keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan yang sangat mencekam. Aku menunggu ia menangis, berteriak, atau memohon. Tapi, ia tidak melakukan itu. Tiba-tiba, ia tersenyum. Senyum yang begitu aneh. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang membuatku merinding. Kenapa, Mas? Tanyanya, suaranya lembut, seolah ia sedang bertanya tentang cuaca. Apa karena wanita itu? Aku terkejut. Wanita? Wanita mana? Jangan berpura-pura tidak tahu, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang Karina. Aku tahu tentang hubungan kalian. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pucat pasi. Bagaimana ia bisa tahu? Bagaimana kamu bisa? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Tidak sulit, Mas. Aroma parfum wanita di bajumu, panggilan telepon rahasia, alasan lembur yang tidak masuk akal. Dan tentu saja, pesan dari wanita itu. Jawabnya, matanya menatapku lurus. Aku sudah tahu semuanya sejak lama, Mas. Lalu, kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa? Tanyaku, kebingungan. Karena aku menunggu, Mas. Aku menunggu kamu jujur padaku. Aku menunggu kamu mengambil langkah pertama. Tapi, ternyata kamu terlalu pengecut. Jawabnya, suaranya terdengar dingin, penuh kekecewaan. Aku terdiam. Aku tidak bisa membantah. Semua yang ia katakan benar. Aku memang pengecut. Sekarang, kamu ingin kita berpisah. Karena wanita itu sudah tidak sabar lagi. Katanya,
Suaranya kembali tenang. Baiklah, Mas. Aku setuju. Aku mendongak, menatapnya dengan tatapan tak percaya. Kamu setuju? Tentu, jawabnya, lalu ia tertawa. Bukan tawa sedih, bukan tawa histeris. Itu adalah tawa lepas, tawa penuh kepuasan. Tawa yang membuatku merinding. Kenapa kamu tertawa? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku tertawa puas, Mas, jawabnya. Aku tertawa melihat wajahmu panik saat selingkuhanmu memintamu untuk menceraikanku. Aku tertawa karena akhirnya kamu jujur. Aku tertawa karena aku bisa melihatmu hancur di hadapanku. Aku menatapnya, tak percaya. Ini bukan Raya yang kukenal. Ini bukan istri yang patuh dan penurut. Apa maksudmu? Tanyaku. Dengan senang hati, Mas, aku akan menyerahkan bebanku padanya, katanya. Wanita itu, Karina. Ia ingin menjadi istrimu, kan? Ia ingin menggantikan posisiku. Baiklah, aku akan berikan. Ia berjalan ke arahku, matanya menatapku dengan tatapan tajam. Tapi, kamu harus ingat, Mas, ada harga yang harus kamu bayar. Sebuah harga yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Ia berjalan ke sebuah laci, mengambil sebuah amplop coklat, dan meletakkannya di depanku. Ini dokumen yang kamu butuhkan, katanya. Aku mengambil amplop itu. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu apa isinya. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya, Mas, bisiknya. Suaranya terdengar dingin dan penuh kemenangan. Kamu tidak tahu kalau selama ini, aku adalah ratu yang sedang bermain. Dan kamu, hanyalah pion yang sedang berjalan menuju kehancuran. Raya membalikkan badannya, berjalan ke arah tangga, lalu ia berhenti dan berbalik lagi. Senyumnya terukir. Bukan senyum yang tulus, melainkan senyum yang penuh misteri. Selamat malam, Mas. Selamat menikmati neraka yang baru saja kamu ciptakan. Ia naik ke lantai atas, meninggalkan aku sendirian di ruang makan yang hening, dengan amplop coklat di tanganku, dan kata-kata yang masih terngiang di kepalaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam amplop itu. Tapi, satu hal yang ku tahu, aku baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Dan aku, baru saja menyaksikan, bahwa istriku, Raya, bukanlah wanita yang lemah dan penurut. Ia adalah ratu yang kejam. Dan aku, baru saja dijatuhkan skakmat. Dingin. Ruang makan terasa dingin, seolah semua kehangatan telah pergi bersamaan dengan langkah kaki Raya yang menjauh. Aku mematung, menatap amplop coklat di tanganku. Amplop yang terasa berat, seolah berisi beban yang tak terbayangkan. Tawa Raya, tawanya yang penuh kepuasan, masih terngiang di telingaku. Itu bukan tawa seorang wanita yang hancur, melainkan tawa seorang ratu yang baru saja memenangkan permainan. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar saat aku membuka amplop itu. Pikiranku berkecamuk. Apa isinya? Surat perceraian? Dokumen tuntutan? Atau sesuatu yang jauh lebih buruk? Perlahan, aku mengeluarkan isinya. Ada beberapa lembar dokumen. Lembar pertama, sebuah surat pemberhentian kerja. Namaku tertera jelas di sana, lengkap dengan jabatan dan alasan pemecatan, ketidaksesuaian nilai-nilai perusahaan dan penurunan kinerja yang signifikan. Tanganku gemetar. Pemecatan? Aku? Direktur di perusahaanku sendiri? Mataku memindai dokumen kedua. Laporan keuangan yang sangat detail, lengkap dengan setiap pengeluaran yang pernah kulakukan. Angka-angka itu membuat mataku terbelalak. Ada pengeluaran untuk makan siang di kafe yang sama setiap hari Rabu, pembelian perhiasan mahal, dan bahkan sewa apartemen yang kutahu adalah milik Karina. Setiap detailnya, setiap pengeluaran yang kusebut, biaya operasional, tercatat di sana dengan rapi. Raya, ia tahu semuanya. Ia sudah mengawasiku sejak lama. Ia sudah tahu setiap gerak-gerikku, setiap kebohonganku. Aku meraih dokumen ketiga. Dokumen itu berjudul, Dokumen Pengambil Alihan Saham. Ada nama-nama yang tertera di sana, nama-nama yang kukenal.
para pemegang saham mayoritas. Dan di bagian paling bawah, ada nama yang tidak kukenal, tapi memiliki persentase saham terbesar, R. Ayana. R. Ayana? Siapa dia? Bagaimana ia bisa memiliki saham sebanyak ini? Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba mengingat. Aku tidak pernah mendengar nama itu di jajaran direksi. Siapa wanita ini? Apakah ia pemilik asli perusahaan ini? Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang membuatku tersentak. Mas, apa yang kamu lakukan? Aku berbalik. Karina berdiri di ambang pintu. Wajahnya cemas. Matanya memancarkan rasa ingin tahu. Ia pasti melihat mobilku di garasi dan langsung datang. Karina, kenapa kamu di sini? Tanyaku. Suaraku bergetar. Aku telepon kamu, tapi nggak diangkat. Aku khawatir. Tadi Mas Arjun bilang mau bicara sama istrimu. Apa yang terjadi? Kalian sudah bicara? Tanyanya, berjalan mendekat. Ia melihat dokumen di tanganku. Dokumen apa itu, Mas? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatapnya, dengan tatapan kosong. Karina mengambil alih dokumen itu dari tanganku. Ia membacanya. Ekspresi wajahnya berubah. Dari penasaran menjadi bingung. Lalu menjadi shock. Apa-apaan ini, Mas? Surat pemecatan? Kamu dipecat? Tanyanya. Suaranya naik 1 oktav. Aku hanya bisa mengangguk. Lidahku terasa keluh. Tapi, bagaimana bisa? Kamu kan direktur? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa menatapnya, berharap ia bisa memberikan jawaban. Dan, apa ini? Dokumen pengambil alihan perusahaan? Siapa R. Ayana ini? Tanyanya, matanya menatapku tajam. Apa ini lelucon, Mas? Bukan. Ini yang diberikan Raya kepadaku. Bisikku. Karina terdiam. Ia menatapku, lalu menatap dokumen itu. Tiba-tiba, ia tertawa. Tawa yang sinis, tawa penuh ejekan. Jadi, kamu dipecat, Mas? Kamu bilang kamu akan menceraikan istrimu. Tapi, ternyata dia yang memecatmu? Ini lelucon, kan? Bukan lelucon, Karina. Ini kenyataan. Jawabku, suaraku nyaris tak terdengar. Karina menatapku dengan tatapan jijik. Jadi, kamu sekarang tidak punya apa-apa, Mas? Tidak ada pekerjaan? Tidak ada uang? Kamu pikir aku akan tetap bersamamu setelah ini? Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku menatapnya, tak percaya. Ini bukan Karina yang kukenal. Karina yang kukenal adalah wanita yang mencintaiku, yang selalu mendukungku, yang selalu ada untukku. Apa maksudmu, Karina? Tanyaku, suaraku bergetar. Apa maksudku? Tentu saja aku tidak mau bersamamu lagi. Kamu pikir aku mau menikah dengan pria pengangguran? Kamu pikir aku mau hidup susah bersamamu? Aku butuh pria yang bisa mewujudkan mimpiku. Bukan pria yang sudah jatuh miskin seperti kamu. Teriaknya, wajahnya memerah. Aku terdiam. Aku merasa seperti ditampar. 2 kali. Oleh 2 wanita yang berbeda. Raya, yang dengan dinginnya menjatuhkanku. Dan Karina, yang dengan kejamnya meninggalkanku. Aku pikir kamu mencintaiku. Bisikku. Mencintai? Apa kamu bodoh, Mas? Aku mendekatimu karena kamu direktur. Aku pikir kamu punya segalanya. Aku pikir kamu bisa memberiku kehidupan yang mewah. Tapi, ternyata kamu hanya pria bodoh yang bisa dipecat oleh istrinya sendiri. Teriaknya, lalu ia membanting dokumen itu di meja, mengambil tasnya, dan berjalan keluar. Aku hanya bisa menatapnya. Tak percaya. Ia pergi. Ia meninggalkanku. Ia meninggalkan aku sendirian di ruang makan yang dingin, dengan sisa-sisa kehidupanku yang hancur berantakan. Aku duduk di kursi, kepalaku pening. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menatap dokumen di mejaku. Surat pemecatan, laporan keuangan, dan dokumen pengambil alihan perusahaan. Semua itu adalah bukti nyata bahwa aku telah kalah. Aku telah kalah dalam permainan yang bahkan aku tidak tahu bahwa aku sedang memainkannya. Aku naik ke kamar. Lampu di kamar Raya masih menyala.
Aku berjalan ke sana, mengetuk pintunya. Raya, panggilku. Pintu terbuka. Raya berdiri di sana, mengenakan piyama sutra. Rambutnya terurai, wajahnya tampak segar. Ia menatapku dengan tatapan tenang. Ada apa, Mas? Tanyanya. Kamu yang melakukan ini semua? Tanyaku, suaraku bergetar. Ia tersenyum. Senyum yang begitu manis, namun penuh racun. Tentu saja, Mas. Aku bilang, kan? Ada harga yang harus kamu bayar. Sebuah harga yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Kamu pemilik perusahaan itu? Kamu Ayana? Tanyaku, tak percaya. Bukan, jawabnya, lalu ia tertawa. Tawa yang sama seperti tadi. Aku bukan Ayana. Aku adalah pemilik perusahaan induk. Aku pemilik dari segalanya. Dan Ayana, dia adalah nama samaran yang kubuat untuk menguji kesetiaanmu. Dan kamu, Mas, kamu gagal. Aku terdiam. Aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selamat malam, Mas, katanya, lalu ia menutup pintu. Aku berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Aku merasa hancur, terhina, dan tak berdaya. Aku baru saja kehilangan segalanya. Pekerjaanku, kekasihku, dan kini, istriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup tanpa semua itu. Aku hanya bisa berharap bahwa ini semua adalah mimpi buruk, dan aku akan segera terbangun. Tapi, aku tahu, ini adalah kenyataan. Kenyataan yang pahit, yang harus kutelan. Kenyataan yang diciptakan oleh seorang wanita yang selama ini kusebut penurut. Dan aku, baru saja menyadari, bahwa ia adalah ratu yang paling kejam di dunia ini. Keheningan malam terasa mencekam. Aku duduk di ruang kerja, menatap dokumen-dokumen yang berserakan di meja. Surat pemecatan, laporan keuangan, dan yang paling menyakitkan, dokumen pengambil alihan perusahaan yang kini berada di tangan seorang wanita yang bahkan tidak kukenal. Otakku terasa beku, tak sanggup mencerna semua yang terjadi. Aku meraih ponselku, memandangi layar yang menampilkan nama Karina. Tanganku gemetar, ragu untuk menghubunginya. Setelah semua yang ia katakan, apa yang harus kulakukan? Tapi, ia adalah satu-satunya harapanku. Aku harus menjelaskan semuanya, memohon padanya untuk kembali. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah, Karina mengemas barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi amarah. Ponselnya berdering, menampilkan nama Arjun. Ia mengabaikannya. Ia tidak sudi lagi mendengar suaranya. Pria itu hanyalah beban, sebuah karung pasir yang kini tak lagi berguna. Apa-apaan ini? Pria bodoh. Dia pikir aku akan tetap bersamanya setelah tahu dia sudah jatuh miskin? Apa dia pikir aku wanita murahan yang bisa hidup dengan cinta saja? Gumamnya, melemparkan gaun mahalnya ke dalam koper. Ponselnya kembali berdering. Ia mendengus kesal, lalu mengangkatnya. Halo. Karina, ini aku, Arjun. Aku mohon, dengarkan aku. Semua ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Salah paham? Apa yang harus dijelaskan? Kamu sudah dipecat. Kamu sudah tidak punya apa-apa. Apa yang bisa kamu tawarkan padaku sekarang, Mas? Janji-janji kosong, teriaknya. Aku bisa memperbaikinya. Aku bisa. Aku akan cari pekerjaan baru. Aku akan buktikan padamu kalau aku bisa sukses lagi, ucapku. Karina tertawa sinis. Sukses? Kamu pikir aku akan menunggumu sampai kamu sukses lagi? Aku tidak punya waktu, Mas. Aku butuh pria yang sudah sukses, bukan pria yang baru memulai dari nol. Tapi, kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kita akan membangun keluarga bersama. Bisikku, suaraku bergetar. Cinta? Cinta tidak bisa membayar tagihan, Mas. Cinta tidak bisa memberiku rumah mewah, mobil mewah, dan kehidupan yang nyaman. Bangun, Mas. Dunia ini tidak seindah dongeng, teriaknya, lalu ia mematikan ponselnya. Aku terdiam.
panggilan itu berakhir. Aku menatap ponselku dengan tatapan kosong. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku baru saja menyadari bahwa Karina tidak pernah mencintaiku. Ia hanya mencintai uangku, kekuasaanku, dan jabatanku. Aku hanya pion baginya, dan ketika pion itu tidak lagi berguna, ia dengan mudahnya membuangnya. Aku berjalan ke kamar tidur. Lampu di kamar Raya masih menyala. Aku mengetuk pintunya lagi. "Raya," panggilku. Pintu terbuka, dan ia menatapku dengan tatapan yang sama. Tatapan yang tenang namun penuh misteri. "Ada apa lagi, Mas?" "Karina, dia meninggalkanku," bisikku, suaraku parau. Raya hanya tersenyum tipis. "Aku sudah menduganya." Kamu sudah tahu semua ini akan terjadi?" tanyaku. "Tentu saja," jawabnya, berjalan masuk ke kamarnya. Aku mengikutinya. Ia duduk di sebuah sofa, lalu menunjuk ke kursi di depannya. "Duduk, Mas. Ada hal yang harus aku jelaskan." Aku duduk, merasa tak berdaya. Aku merasa seperti terdakwa di depan hakim. "Arjun," katanya, suaranya terdengar lembut. "Kamu tahu, aku menikahimu bukan karena uangmu. Aku menikahimu karena aku mencintaimu apa adanya. Aku mencintai sosokmu yang tulus, yang pekerja keras, yang selalu punya mimpi." Air mataku menetes. "Lalu, kenapa kamu melakukan ini padaku?" "Karena kamu mengkhianati kepercayaan itu," jawabnya, matanya menatapku lurus. "Kamu mengkhianati cinta yang kuberikan. Kamu memilih wanita yang hanya melihatmu sebagai mesin uang. Dan kamu, dengan bodohnya, jatuh ke dalam perangkapnya." Aku minta maaf, Raya. Aku menyesal," bisikku. Ia menggelengkan kepalanya. "Maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur, Mas. Tapi, kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa? Kenapa kamu membiarkan aku terus-menerus melakukan kesalahan ini?" tanyaku, penuh sesal. "Aku membiarkanmu karena aku ingin kamu melihat kenyataan. Aku ingin kamu melihat siapa wanita yang kamu pilih. Aku ingin kamu menyadari bahwa apa yang kamu kejar bukanlah kebahagiaan sejati. Itu hanyalah ilusi," jawabnya. "Aku juga ingin kamu menyadari satu hal, Mas, bahwa aku, istrimu, bukanlah wanita yang bisa kamu anggap remeh. Aku punya kekuasaan, aku punya kekuatan. Tapi, aku tidak pernah menggunakannya untuk menindasmu. Aku menggunakannya untuk melindungimu. Sampai kamu sendiri yang menghancurkan semua itu." Aku terdiam. Kata-katanya menamparku, satu persatu. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat buta. Selama ini, aku menganggap Raya hanyalah wanita biasa, yang hidup dalam bayang-bayangku. Tapi, ternyata, ia adalah matahari, dan aku hanyalah bulan yang meminjam cahayanya. "Raya, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah pemilik perusahaan itu," bisikku. Ia tersenyum. "Tentu saja kamu tidak tahu. Aku sengaja menyembunyikannya. Aku ingin mengujimu, Mas. Aku ingin melihat apakah kamu mencintaiku apa adanya, atau karena sesuatu yang lain. Dan kamu, ternyata, sama seperti mereka. Kamu hanya melihatku sebagai istri yang patuh." "Aku minta maaf, Raya. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan kembali," kataku, suaraku penuh permohonan. "Kembali? Kembali kemana, Mas? Semua sudah hancur. Kamu sudah kehilangan pekerjaanmu. Kamu sudah kehilangan kekasihmu. Dan yang paling penting, kamu sudah kehilangan kepercayaanku," jawabnya, matanya berkaca-kaca. "Aku akan cari pekerjaan lagi. Aku akan buktikan padamu kalau aku bisa sukses lagi. Kita bisa mulai lagi dari nol," kataku. Raya menggelengkan kepalanya. "Tidak, Mas. Tidak ada lagi kita. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Dan sekarang, saatnya kamu bertanggung jawab atas pilihanmu itu." Aku terdiam, tak bisa membantah. Ia benar.
Aku yang memilih jalan ini. Aku yang mengkhianati kepercayaannya. Aku yang menghancurkan semuanya. Lalu, apa yang akan terjadi padaku sekarang? Tanyaku, suaraku parau. Tinggalkan rumah ini, Mas. Semua aset atas namamu akan kuserahkan. Ambil semua yang kamu butuhkan. Dan mulailah hidup barumu. Kamu sudah memilih untuk hidup dengan wanita yang hanya mencintai uangmu. Jadi, pergilah. Nikmatilah hidup barumu itu, katanya. Suaranya terdengar dingin. Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Kamu mengusirku? Tidak. Aku hanya memberimu apa yang kamu inginkan. Kamu ingin berpisah, kan? Baiklah, aku akan berikan. Jawabnya. Aku bangkit. Kepalaku pening. Aku merasa seperti ditampar berulang kali. Aku berjalan keluar dari kamarnya, menuju kamar tidur kami. Aku mengemas barang-barangku. Tidak banyak. Hanya beberapa pakaian dan barang pribadi. Aku mengambil koper, memasukkan semuanya ke dalam. Aku berjalan ke ruang tamu, di mana Raya sudah menunggu. Ini, katanya, meletakkan sebuah kunci di tanganku. Ini kunci apartemen yang kamu sewa untuk wanita itu. Aku sudah bayar sewanya sampai 3 bulan ke depan. Kamu bisa tinggal di sana. Aku menatapnya, tak bisa berkata-kata. Ia sudah tahu semuanya. Ia sudah merencanakan semuanya. Selamat tinggal, Mas, bisiknya, lalu ia berbalik, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang hening. Aku berjalan keluar dari rumah itu. Rumah yang kubangun dengan jerih payahku. Rumah yang kini tidak lagi menjadi milikku. Aku berjalan ke mobilku, dan mengendarainya. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku hanya tahu satu hal. Aku telah kehilangan segalanya. Dan semua ini adalah ulahku sendiri. Aku telah menggali lubang untuk diriku sendiri. Dan kini, aku terjatuh ke dalamnya. Sendirian. Langit malam di atas kota terasa gelap, seolah mencerminkan kekosongan yang kini bersarang di hatiku. Aku mengemudi tanpa tujuan, mobilku melaju di jalanan yang sepi. Kunci apartemen di tanganku terasa dingin. Apartemen yang tadinya adalah tempat rahasiaku, kini menjadi satu-satunya tempat yang bisa kusebut rumah. Aku tiba di gedung apartemen, menekan tombol lift, dan naik ke lantai 10. Ketika pintu lift terbuka, aku berjalan ke unit 10A, membuka kuncinya, dan masuk. Ruangan itu terasa asing. Meskipun aku sering berada di sana, aroma parfum Karina masih melekat, sisa-sisa kebersamaan kami yang kini terasa seperti racun. Aku meletakkan koper di lantai, lalu menjatuhkan diri di sofa. Gelap. Ruangan itu gelap. Hanya ada cahaya rembulan yang masuk dari jendela, menerangi kegelapan yang kini mengelilingiku. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi. Tapi, tidak. Ini adalah kenyataan yang pahit. Aku bangkit, berjalan ke dapur, dan mengambil segelas air. Aku meminumnya perlahan, mencoba membasahi tenggorokanku yang terasa kering. Pikiranku terus-menerus memutar ulang semua yang terjadi. Kata-kata Raya, kata-kata Karina, dan yang paling menyakitkan, kebodohanku sendiri. Aku merogoh saku celana, mengambil ponselku. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku, kekasihku, dan kini, istriku. Aku duduk lagi di sofa, menyalakan televisi. Tapi, aku tidak menonton. Pikiranku terlalu sibuk. Pikiranku melayang ke masa lalu. Masa-masa di mana aku dan Raya masih saling mencintai. Masa-masa di mana kami membangun rumah tangga ini bersama. Masa-masa di mana kami berjanji akan selalu bersama. Semua itu terasa seperti dongeng. Dongeng yang kini berakhir tragis, karena ulahku sendiri. Pagi menjelang. Aku terbangun di sofa, dengan leher yang kaku. Aku berjalan ke kamar mandi, menatap wajahku di cermin. Wajah yang lelah, mata yang cekung, dan bayangan hitam di bawah mata. Aku terlihat seperti hantu. Hantu dari diriku sendiri. Aku mandi,
membersihkan diri. Setelah itu, aku berjalan keluar, mencari sarapan di kafe terdekat. Aku makan dengan tergesa-gesa, lalu berjalan ke kantor. Pintu kantor masih terkunci. Aku menunggu di depan pintu, berharap ada keajaiban. Berharap ini semua hanya lelucon. Tapi, tidak ada keajaiban. Pintu itu tetap terkunci. Aku menunggu selama 1 jam, 2 jam, sampai akhirnya seorang petugas keamanan datang. "Maaf, Pak. Bapak tidak bisa masuk. Bapak sudah dipecat," katanya. Suaranya terdengar ramah, namun kata-katanya menusuk. Aku terdiam. "Dipecat? Apa maksud Bapak?" "Saya direktur di sini." "Maaf, Pak. Direktur yang baru sudah diangkat. Dan beliau sudah meminta kami untuk tidak mengizinkan Bapak masuk," katanya. Lalu ia kembali ke posnya. Aku menatap pintu kantor dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa masuk. Aku tidak bisa bekerja. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku berjalan pergi, tanpa tujuan. Aku berjalan di keramaian kota, seolah aku adalah orang asing di negeriku sendiri. Aku melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya, dengan keluarganya. Aku merasa iri. Aku merasa bodoh. Tiba-tiba, ponselku berdering. Sebuah panggilan masuk. Nama Karina terpampang di layar. Jantungku berdebar kencang. Apakah ia berubah pikiran? Apakah ia kembali kepadaku? Aku mengangkatnya. Suaraku bergetar. "Karina." "Mas Arjun." Suaranya terdengar lembut, namun penuh desakan. "Aku mau ketemu. Sekarang. Di kafe yang biasa kita datangi." Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku langsung memesan taksi dan meluncur ke kafe. Aku tiba, dan Karina sudah duduk di sana. Ia mengenakan gaun merah yang begitu mencolok. Ia terlihat cantik, namun matanya memancarkan ketidakpuasan. "Aku sudah tahu semuanya, Mas," katanya, saat aku duduk di hadapannya. "Tahu apa?" tanyaku. "Aku tahu siapa pemilik perusahaan itu. Aku tahu siapa Ayana," bisiknya, matanya menatapku tajam. Aku terdiam. "Siapa?" "Raya," jawabnya. Suaranya terdengar penuh amarah. "Istrimu itu, dia adalah pemilik perusahaan itu. Dan dia adalah wanita yang sangat licik." "Tidak. Bukan. Dia bilang dia bukan Ayana," kataku. "Bodoh. Kamu benar-benar bodoh, Mas. Dia bilang dia pemilik perusahaan induk, kan? Itu sama saja. Dia yang mengendalikan semuanya. Dia yang menjatuhkanmu. Dia yang membuatku jatuh miskin. Dia yang membuat kita semua sengsara," teriaknya, wajahnya memerah. Aku terdiam. Aku merasa seperti ditampar. Karina benar. Raya tidak hanya menjatuhkanku. Ia juga menjatuhkan Karina. Ia membuat kami berdua sengsara. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanyaku, suaraku parau. "Aku punya rencana," bisiknya. "Kita akan balas dendam padanya. Kita akan hancurkan dia. Kita akan ambil kembali semua yang dia ambil dari kita." Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Balas dendam? Bagaimana?" Karina tersenyum. Senyum yang begitu dingin. "Kamu punya dokumen perceraian, kan? Kita akan gunakan itu. Kita akan mengajukan tuntutan padanya. Tuntutan untuk semua kerugian yang kita alami. Kita akan buat dia hancur. Kita akan buat dia kehilangan segalanya. Sama seperti yang dia lakukan pada kita." Aku terdiam. Aku ragu. Aku tidak tahu apakah ini ide yang bagus. "Apa kamu tidak mau, Mas? Apa kamu mau diam saja dan membiarkan dia menertawakan kita?" desaknya. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan Raya menertawakanku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membalasnya. Aku mau balas dendam padanya, kataku, suaraku bergetar. Karina tersenyum. Bagus. Aku akan siapkan semuanya. Kita akan bertemu dengan pengacara. Dan kita akan membuat rencana yang sempurna. Rencana yang akan membuat Raya hancur. Hancur berkeping-keping. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar.
Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya satu tujuan. Balas dendam. Balas dendam pada wanita yang telah menghancurkan hidupku. Kami menghabiskan siang itu, menyusun rencana. Rencana yang penuh amarah, rencana yang penuh dendam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil. Tapi, aku harus mencobanya. Aku harus berjuang. Aku harus membuktikan pada Raya bahwa aku bukanlah pion yang bisa dengan mudahnya ia jatuhkan. Aku adalah lawan. Lawan yang akan menghancurkannya. Di sisi lain kota, di rumah yang megah, Raya duduk di ruang kerjanya. Matanya menatap layar monitor. Di layar itu, terlihat aku dan Karina sedang duduk di kafe, berbicara dengan serius. Ia tidak tahu apa yang sedang kami rencanakan. Tapi, ia tahu, kami sedang merencanakan sesuatu. Ia tersenyum. Senyum yang sama, senyum yang penuh kemenangan. Ia tahu, permainan belum berakhir. Ini hanyalah babak baru. Babak yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Dan ia akan memastikan bahwa ia yang akan keluar sebagai pemenang. Karena ia adalah ratu. Dan ia tidak akan pernah membiarkan pion-pionnya menang. Ia akan menghancurkannya, satu persatu. Kami memasuki kantor hukum yang mewah, aroma kopi dan kertas-kertas baru menyambut kami. Karina berjalan di depanku dengan langkah tegap, wajahnya penuh keyakinan. Seolah kami datang bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk menuntut keadilan. Di balik ketenangan yang ia tampilkan, aku tahu ada badai amarah yang siap meledak. Aku sendiri masih diliputi keraguan. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Dendam telah menjadi kompas yang menuntun langkahku. Selamat siang, saya Karina. Kami sudah membuat janji dengan Bapak Handoko, katanya kepada resepsionis dengan suara lantang. Bapak Handoko, pengacara ternama yang dikenal karena kecerdikannya dalam menangani kasus-kasus perceraian kelas atas. Karina berhasil meyakinkanku bahwa hanya dia yang bisa membantu kami mengalahkan Raya. Kami dipersilakan masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu didominasi warna coklat tua, dengan rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Bapak Handoko, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, menyambut kami dengan senyum ramah. Silakan duduk, Tuan Arjun, Nona Karina. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Tanyanya, suaranya tenang. Karina mengambil alih pembicaraan. Begini, Pak. Kami ingin mengajukan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi terhadap istri klien saya, Raya. Istrinya ini sangat licik. Dia melakukan segala cara untuk menjatuhkan Mas Arjun. Bapak Handoko mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Aku menjelaskan semua yang terjadi, tentang surat pemecatan, laporan keuangan yang dibuat-buat, dan bagaimana Raya merebut semua yang kumiliki. Aku juga menceritakan bagaimana Karina, sebagai kekasihku, juga menjadi korban. Kami ingin dia membayar, Pak. Kami ingin dia merasakan apa yang kami rasakan, kata Karina, matanya berapi-api. Bapak Handoko terdiam sejenak. Ia memutar-mutar pulpen di tangannya. Baik, saya mengerti. Tuan Arjun, apakah Anda memiliki bukti-bukti yang kuat? Aku mengeluarkan semua dokumen yang diberikan Raya kepadaku. Surat pemecatan, laporan keuangan palsu, dan dokumen pengambil alihan perusahaan. Bapak Handoko memeriksa semua dokumen itu dengan teliti. Ini menarik, gumamnya. Ada nama Ayana di sini. Siapa dia? Dia nama samaran istri saya, jawabku. Dan Anda yakin? Tanyanya. Iya, dia sendiri yang bilang begitu, jawabku. Yakin? Bapak Handoko tersenyum tipis. Baiklah, saya akan mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi. Kami akan menuntut semua kerugian finansial yang Anda alami, dan juga tuntutan atas kerugian moral. Karina tersenyum puas. Bagus, Pak. Kami ingin dia hancur. Hancur berkeping-keping. Tenang, Nona. Saya akan melakukan yang terbaik, jawab Bapak Handoko. Kami keluar dari kantor hukum dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega, namun di saat yang sama, aku merasa takut.
Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Raya. Jangan khawatir, Mas. Kali ini kita akan menang, kata Karina, menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa kami bisa menang. Aku ingin percaya bahwa aku bisa membalas perbuatan Raya. Raya meletakkan cangkir tehnya. Matanya menatap layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV dari kantor pengacara. Ia bisa melihatku dan Karina sedang berbicara dengan Bapak Handoko. Wajah Karina yang penuh amarah, dan wajahku yang terlihat putus asa. Albert, apakah dokumen gugatan itu sudah masuk? Tanyanya kepada asisten pribadinya. Sudah, Nyonya. Dokumen itu sudah ada di meja Anda, jawab Albert. Raya bangkit dari kursinya, berjalan ke meja kerjanya. Di sana, sebuah dokumen tergeletak. Ia membacanya dengan teliti. Gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Arjun dan Karina. Ia tersenyum. Senyum yang penuh misteri. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan saya. Gumamnya. Mereka pikir saya akan diam saja. Ia mengambil ponselnya, menghubungi seseorang. Halo, aku mau kamu siapkan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat mereka berdua menyesal. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya memberikan instruksi singkat, namun penuh makna. Ia tahu, orang yang ia hubungi akan mengerti. Ia kembali duduk, matanya menatap layar laptop. Di layar itu, terlihat Karina dan aku berjalan keluar dari kantor hukum, dengan wajah yang penuh keyakinan. Mereka tidak tahu, gumamnya. Mereka tidak tahu bahwa saya sudah selangkah lebih maju dari mereka. Ia mematikan layar laptop. Ia tidak lagi memantauku dan Karina. Ia sudah tahu apa yang akan kami lakukan. Dan ia sudah siap untuk menghadapinya. Ia berjalan keluar ruangan, ke taman belakang rumahnya. Ia duduk di kursi, menatap langit yang cerah. Ia memejamkan mata, membiarkan angin sepau-sepau membelai wajahnya. Ia merasa tenang. Sangat tenang. Aku akan buat mereka berdua sadar, gumamnya. Aku akan buat mereka berdua menyesal. Mereka pikir mereka sudah menang, padahal mereka baru saja menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Ia mengambil ponselnya, melihat foto pernikahannya dengan Arjun. Wajahnya dan Arjun terlihat bahagia, penuh harapan. Tapi, semua itu kini telah menjadi kenangan. Kenangan yang akan ia hapus dari hidupnya. Aku akan memulai babak baru dalam hidupku, bisiknya. Babak baru di mana tidak ada lagi kebohongan. Babak baru di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ia tersenyum. Senyum yang begitu tulus. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kebebasan. Ia sudah bebas dari ikatan yang membelenggunya. Ia sudah bebas dari drama yang ia ciptakan sendiri. Dan ia akan memastikan bahwa Arjun dan Karina akan merasakan hal yang sama. Tapi, dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang menyakitkan. Di sisi lain kota, aku dan Karina berjalan pulang. Kami berbicara tentang rencana kami, tentang bagaimana kami akan mengalahkan Raya. Kami merasa penuh harapan. Kami merasa yakin bahwa kami akan menang. Kami tidak tahu bahwa kami sedang berjalan menuju jebakan. Jebakan yang disiapkan oleh seorang wanita yang kami anggap lemah dan tidak berdaya. Kami tidak tahu bahwa kami sedang melangkah menuju kehancuran kami sendiri. Ponselku berdering. Panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo. Tuan Arjun, suara seorang pria terdengar. Saya Albert, asisten pribadi Nyonya Raya. Saya ingin bertemu dengan Anda. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Jantungku berdebar kencang. Ada apa lagi? Ada hal apa lagi yang harus ia sampaikan? Aku menatap Karina. Ia mengangguk. Temui saja. Mungkin ada kejutan yang tidak terduga, bisiknya. Aku mengangguk. Baik. Di mana kita bisa bertemu? Di kafe yang biasa Anda datangi. Pukul 5 sore ini, jawab Albert. Panggilan berakhir. Aku menatap Karina. Ada apa? Tanyanya. Asisten pribadi Raya ingin bertemu denganku. Ia bilang ada hal penting yang harus ia sampaikan. Karina tersenyum sinis.
Mungkin dia sudah ketakutan. Mungkin dia ingin bernegosiasi. Jangan mau, Mas. Kita akan terus maju. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah ini ide yang bagus. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku harus tahu, apakah Raya benar-benar sudah siap untuk menyerah. Senja perlahan turun, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Aku duduk di kafe yang biasa kudatangi dengan Karina. Perasaanku campur aduk. Antara rasa penasaran yang menggebu dan rasa takut yang membekukan. Aku terus-menerus melihat jam tanganku, menunggu kedatangan Albert. Aku tidak tahu apa yang akan ia sampaikan. Apakah ini jebakan? Ataukah Raya benar-benar sudah menyerah? Tiba-tiba, sebuah suara yang kukenal menyapaku. Sudah lama menunggu, Tuan Arjun. Aku mendongak, dan seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri di depanku. Wajahnya ramah, tapi matanya memancarkan ketenangan yang menakutkan. Dia Albert. Albert? Anda benar-benar datang? Tanyaku, tak percaya. Tentu saja. Nyonya Raya meminta saya untuk datang. Ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada Anda. Jawabnya, lalu ia duduk di kursi di hadapanku. Hal penting apa? Tanyaku, tidak sabar. Albert tersenyum. Nyonya Raya sudah tahu tentang gugatan Anda. Dan beliau tidak marah. Aku terkejut. Tidak marah? Apa maksud Anda? Dia sudah menjatuhkan saya. Dan sekarang saya ingin membalasnya. Bagaimana bisa dia tidak marah? Nyonya Raya tidak pernah marah. Beliau hanya kecewa. Beliau kecewa karena Anda tidak menyadari apa yang sudah Anda lakukan. Jawab Albert. Apa yang saya lakukan? Dia yang sudah menghancurkan hidup saya. Teriakku, suaraku meninggi. Albert tetap tenang. Apakah Anda yakin, Tuan Arjun? Apakah Anda yakin Nyonya Raya yang menghancurkan hidup Anda? Atau, apakah Anda yang menghancurkannya sendiri? Kata-katanya menamparku. Aku terdiam, tak bisa membantah. Nyonya Raya sudah tahu tentang hubungan Anda dengan Nona Karina sejak awal. Beliau membiarkannya, karena beliau ingin melihat apakah Anda akan kembali kepada beliau. Beliau ingin melihat apakah cinta Anda lebih besar dari godaan. Tapi, Anda gagal, Tuan Arjun. Air mataku menetes. Aku menyesal. Penyesalan selalu datang terlambat, Tuan Arjun, kata Albert. Nyonya Raya meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Ia meletakkan sebuah amplop di atas meja. Amplop itu tebal, terlihat penuh dengan dokumen. Aku mengambilnya, tanganku gemetar. Apa ini? Tanyaku. Dokumen perceraian. Dan juga, dokumen pengalihan aset. Semua aset atas nama Nyonya Raya, beliau serahkan kepada Anda. Termasuk rumah, mobil, dan semua tabungan yang beliau miliki. Jawab Albert. Aku menatapnya, tak percaya. Apa? Mengapa? Mengapa dia melakukan ini? Karena beliau ingin Anda bahagia. Beliau ingin Anda memiliki apa yang Anda inginkan. Beliau ingin Anda hidup dengan wanita yang Anda cintai. Jawab Albert. Tapi, Karina, dia sudah pergi. Dia sudah meninggalkanku. Bisikku. Albert tersenyum tipis. Saya tahu. Nyonya Raya juga tahu. Tapi, ini bukan tentang Nona Karina, Tuan Arjun. Ini tentang Anda. Ini tentang kebahagiaan Anda. Lalu, bagaimana dengan Raya? Apa yang akan dia lakukan? Tanyaku. Nyonya Raya akan memulai hidup baru. Beliau akan kembali ke dunia yang seharusnya beliau jalani. Dunia yang selama ini beliau tinggalkan demi Anda. Dunia yang tidak pernah Anda ketahui. Jawab Albert. Aku terdiam. Dunia yang tidak pernah aku ketahui? Dunia apa? Nyonya Raya adalah pemilik dari perusahaan induk yang mengendalikan perusahaan Anda, Tuan Arjun. Beliau adalah CEO dari perusahaan yang selama ini Anda kira milik orang lain, kata Albert. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apa? Tidak mungkin, teriakku.
Itu kenyataannya, Tuan Arjun. Nyonya Raya adalah wanita yang sangat kuat. Beliau rela meninggalkan segalanya demi Anda, demi cinta yang beliau berikan. Tapi, Anda mengkhianatinya, kata Albert. Aku menunduk, mataku berkaca-kaca. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat buta. Aku telah menukar berlian dengan batu kerikil. Aku telah mengkhianati cinta yang tulus, demi cinta yang palsu. Nyonya Raya meminta saya untuk memberitahu Anda satu hal, Tuan Arjun, kata Albert. Aku mengangkat kepalaku. Apa? Beliau bilang, beliau tidak akan pernah menyesal telah mencintai Anda. Beliau hanya menyesal telah memilih orang yang salah, jawab Albert. Kata-kata itu menusuk hatiku, lebih dalam dari pisau apapun. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku menangis. Menangis karena penyesalan yang mendalam. Satu lagi, kata Albert. Nyonya Raya sudah mencabut tuntutan gugatan cerai dan tuntutan dari Anda. Beliau bilang, beliau tidak akan pernah mengambil apapun dari Anda. Beliau hanya ingin Anda bahagia. Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Dia mencabut tuntutan itu. Ya, beliau bilang, tidak ada gunanya bertengkar. Karena beliau sudah tidak lagi mencintai Anda. Beliau sudah melupakan Anda, jawab Albert. Aku terdiam. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Saya permisi dulu, Tuan Arjun. Saya harap Anda bisa memulai hidup baru yang lebih baik, kata Albert. Lalu ia bangkit dan berjalan pergi. Aku duduk sendirian di kafe itu, dengan amplop di tanganku. Amplop yang berisi kebahagiaan yang tidak lagi kurindukan. Amplop yang berisi kebebasan yang tidak lagi kuinginkan. Aku telah kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, aku telah kehilangan seorang wanita yang sangat mencintaiku. Seorang wanita yang rela memberikan segalanya demi kebahagiaanku. Aku meraih ponselku, memandangi layar yang menampilkan nama Karina. Aku menekan tombol dan menghapus nomornya. Ia tidak penting lagi. Ia tidak pernah penting. Aku hanya ingin kembali ke Raya. Aku hanya ingin memohon padanya untuk memberiku kesempatan kedua. Aku bangkit dan berjalan keluar dari kafe. Aku berjalan di jalanan yang ramai, seolah aku adalah orang yang baru. Orang yang baru saja menyadari kesalahannya. Orang yang baru saja menyadari bahwa ia telah membuang berlian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah Raya akan memaafkanku. Tapi, satu hal yang ku tahu, aku akan mencobanya. Aku akan berjuang untuk mendapatkan hatinya kembali. Aku akan membuktikan padanya bahwa aku tidak seburuk yang ia pikir. Aku akan membuktikan padanya bahwa aku masih mencintainya. Di sisi lain kota, di rumah yang megah, Raya duduk di ruang kerjanya. Matanya menatap layar laptop yang menampilkan rekaman dari kafe. Ia bisa melihatku menangis. Ia bisa melihatku menghapus nomor Karina. Ia tersenyum. Senyum yang begitu manis, namun penuh kepuasan. Ia tahu, aku sudah menyadarinya. Aku sudah menyadari semua kesalahanku. Albert, pastikan dia tidak bisa menghubungi saya, katanya. Baik, Nyonya. Raya mematikan laptopnya. Ia berjalan keluar ruangan, ke taman belakangnya. Ia duduk di kursi, menatap langit malam yang bertaburan bintang. Ia merasa lega. Sangat lega. Ia sudah bebas. Bebas dari beban yang selama ini ia pikul. Bebas dari cinta yang tidak lagi ia rasakan. Selamat tinggal, Mas Arjun, bisiknya. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Karena aku sudah menemukannya. Ia tersenyum, dan air mata menetes dari matanya. Air mata kebebasan. Air mata kelegaan. Ia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri. Seorang ratu yang kejam, namun juga memiliki hati yang tulus. Dan ia sudah siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Babak baru di mana tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kebohongan, dan tidak ada lagi pengkhianatan. Babak baru di mana ia bisa mencintai dirinya sendiri,
dan menemukan cinta sejati. Kabar tentang pemecatan dan perceraianku tersebar luas di kalangan rekan-rekan bisnis. Teleponku tak berhenti berdering, tapi aku tak sanggup menjawabnya. Harga diriku hancur berkeping-keping. Aku menjadi bahan perbincangan. Arjun, sang direktur muda yang cemerlang, kini jatuh miskin dan dicampakkan oleh istrinya. Gelar itu terasa seperti cap yang tak akan pernah bisa kuhilangkan. Aku menghabiskan hari-hariku di apartemen, menatap kosong keluar jendela. Apartemen yang tadinya adalah tempat rahasiaku, kini menjadi penjara pribadiku. Aku tidak bisa keluar, tidak berani menghadapi tatapan iba dan cemoohan orang-orang. Setiap kali aku mencoba, bayangan wajah Karina yang penuh jijik dan tawa puas Raya menghantuiku. Suatu sore, ponselku berdering. Nama yang terpampang di layar membuat jantungku berdebar kencang. Albert. Halo? Suaraku terdengar parau. Tuan Arjun, Nyonya Raya meminta saya untuk menghubungi Anda. Jawabnya, suaranya tenang seperti biasa. Ada apa lagi? Tanyaku, penuh curiga. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya padanya lagi. Beliau mengundang Anda ke kantor pusat besok pagi. Ada hal penting yang harus dibicarakan, katanya. Kantor pusat? Kantor mana? Tanyaku, kebingungan. Kantor pusat perusahaan induk. Perusahaan milik Nyonya Raya. Jawabnya, nadanya dingin. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Mengapa ia mengundangku? Apakah ini jebakan lain? Apakah ia ingin merendahkanku lagi? Aku tidak mau. Jawabku. Suaraku bergetar. Ini bukan permintaan, Tuan Arjun. Ini adalah perintah, kata Albert. Nadanya berubah tegas. Datanglah besok pagi, pukul 9. Jika tidak, Anda akan menyesal. Panggilan berakhir. Aku menatap ponselku, bingung. Perintah? Kenapa ia memerintahku? Aku bukan lagi karyawannya. Aku bukan lagi suaminya. Kenapa ia masih punya kendali atas diriku? Aku memandangi amplop berisi dokumen perceraian dan pengalihan aset yang tergeletak di meja. Amplop itu terasa seperti lelucon. Ia memberiku segalanya, tapi di saat yang sama, ia juga mengambil segalanya dariku. Kehormatan, harga diri, dan kebahagiaanku. Pagi harinya, aku mengenakan setelan jas terbaikku. Meskipun hatiku hancur, aku tidak mau terlihat lemah di hadapannya. Aku mengendarai mobilku, menuju alamat yang diberikan Albert. Sepanjang perjalanan, pikiranku berkecamuk. Aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Aku tiba di sebuah gedung pencakar langit yang megah. Gedung itu menjulang tinggi, seolah menusuk langit. Di depan gedung, sebuah papan nama besar terpampang, dengan tulisan PT Global Internasional. Perusahaan induk yang dikatakan Albert. Aku masuk, dan seorang resepsionis menyambutku. Selamat datang, Tuan Arjun. Nyonya Raya sudah menunggu di lantai 50. Aku naik ke lantai 50, dan pintu lift terbuka. Sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan terhampar di depanku. Sebuah kantor yang megah, dengan interior yang elegan dan modern. Karyawan-karyawan yang tampak sibuk, namun tetap ramah. Semuanya terlihat sempurna. Seorang wanita menyambutku. Selamat datang, Tuan Arjun. Nyonya Raya sudah menunggu di ruang rapat. Aku berjalan mengikutinya. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa seperti domba yang digiring ke kandang singa. Pintu ruang rapat terbuka, dan pemandangan di dalamnya membuatku terkejut. Raya duduk di kursi paling ujung. Di sampingnya ada Albert dan beberapa orang yang kukenal sebagai jajaran direksi dari berbagai perusahaan besar. Raya tidak mengenakan daster seperti yang biasa ia kenakan. Ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuh, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya dipoles make up tipis. Ia terlihat sangat berkuasa, sangat elegan, sangat berbeda. Selamat datang, Tuan Arjun, sapa Raya. Suaranya terdengar dingin, penuh wibawa. Aku terdiam. Aku tidak bisa berkata-kata. Ini bukan Raya yang kukenal. Raya yang kukenal adalah seorang istri yang penurut. Raya yang ada di depanku adalah seorang ratu. Silakan duduk, katanya, menunjuk kursi di seberangnya. Aku duduk.
Aku merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Baiklah, kita mulai rapatnya, kata Raya. Suaranya menggelegar. Albert, berikan laporan kinerja PT Jaya Abadi. Albert mengangguk, lalu ia mempresentasikan laporan kinerja perusahaanku. Angka-angka itu membuatku terkejut. Kinerjanya menurun drastis, jauh lebih buruk dari yang kukira. Aku menunduk, malu. Seperti yang Anda lihat, kata Raya. PT Jaya Abadi mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Dan semua ini karena pemimpinnya yang tidak kompeten. Kata-katanya seperti belati yang menusuk dadaku. Aku mendongak, menatapnya dengan tatapan marah. Tapi, ia tidak peduli. Kita akan mengambil alih perusahaan itu, kata Raya. Kita akan mengganti semua jajaran direksi, termasuk direktur utamanya. Aku terkejut. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Raya tersenyum sinis. Aku bisa, Tuan Arjun. Aku bisa melakukan apa saja. Karena aku adalah pemilik perusahaan ini. Kamu R. Ayana? Tanyaku, suaraku bergetar. Raya tertawa. Tawa yang sama, tawa yang penuh kepuasan. Aku bukan R. Ayana. R. Ayana adalah nama samaran yang kubuat untuk mengujimu. Tapi, aku adalah pemilik dari PT Global Internasional. Dan PT Jaya Abadi hanyalah anak perusahaanku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Selama ini, aku adalah direktur di anak perusahaan dari perusahaan istrinya sendiri. Aku merasa sangat bodoh. Sangat bodoh. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Karina masuk, dengan wajah penuh senyuman. Ia mengenakan gaun merah yang begitu mencolok. Ia pasti berpikir ini adalah pertemuan biasa. Ia berjalan ke arahku, lalu duduk di sampingku. Mas, akhirnya kita ketemu juga, bisiknya. Apa yang terjadi di sini? Kamu diundang juga. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karina mendongak, menatap Raya. Ia terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh senyum, kini berubah pucat. Mbak Raya? Tanyanya, suaranya bergetar. Raya tersenyum. Karina, selamat datang. Kamu datang tepat waktu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Karina, matanya membesar. Aku? Tentu saja aku di sini untuk bekerja. Ini kantorku, jawab Raya. Dan kamu datang tepat waktu untuk rapat penting ini. Karina menatapku, matanya penuh kebingungan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku juga tidak mengerti apa yang terjadi. Para hadirin, kata Raya, suaranya menggelegar. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, Nona Karina. Dia adalah mantan sekretaris dari mantan direktur utama PT Jaya Abadi. Dan ia akan menggantikan posisi saya sebagai istri Tuan Arjun. Karina dan aku terkejut. Wajah Karina memerah, penuh amarah. Apa maksudmu, Raya? Teriaknya. Aku hanya memberikan apa yang kamu inginkan, jawab Raya. Kamu ingin menjadi istri Tuan Arjun, kan? Baiklah, aku akan berikan. Dengan senang hati. Tapi dia tidak punya apa-apa. Dia sudah dipecat, teriak Karina. Raya tersenyum. Tentu saja. Kamu ingin menjadi istri seorang pria kaya, kan? Aku rasa kamu harus menerima semua yang datang bersamanya, termasuk kemiskinannya. Karina menatapku, lalu menatap Raya. Matanya penuh amarah. Aku hanya bisa menunduk, merasa hancur. Aku telah kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, aku telah kehilangan harga diriku. Udara di ruang rapat mendadak terasa pekat. Keringat dingin menetes di pelipisku. Wajah Karina pucat pasi, matanya membesar. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sementara para direksi, mereka hanya terdiam, menyaksikan drama yang tak terduga. Apa maksudmu, Raya? Suara Karina bergetar, nyaris seperti bisikan. Raya tersenyum, senyum yang begitu dingin dan penuh kemenangan. Bukankah sudah jelas? Kamu ingin menjadi istri Arjun. Aku memberikannya.
Dengan senang hati aku menyerahkan bebanku padamu. Beban? Apa maksudmu? Karina melirikku, seolah meminta penjelasan. Aku hanya bisa menunduk, tak sanggup menatapnya. Aku tahu, aku adalah beban itu. Raya bangkit dari kursinya, berjalan mendekat. Langkahnya anggun, penuh wibawa, seperti seorang ratu yang baru saja menaklukkan kerajaannya. Ia berhenti tepat di depan Karina. Selama ini, aku menjalani hidup yang kuanggap sebagai beban. Mengurus rumah, menyiapkan makanan, menunggu suami yang tak pernah pulang tepat waktu. Semua itu adalah beban. Dan kamu, dengan senang hati, menawarkan diri untuk memikulnya. Jadi, aku memberikannya padamu, kata Raya, suaranya tenang namun menusuk. Tapi dia tidak punya apa-apa lagi. Dia dipecat. Dia tidak punya pekerjaan, teriak Karina, suaranya meninggi, penuh keputusasaan. Tentu saja. Dan itu juga adalah bagian dari beban itu, jawab Raya, matanya menatap tajam ke mata Karina. Kamu ingin hidup dengan Arjun, bukan? Kamu harus menerima dia seutuhnya, termasuk kemiskinannya. Kamu bilang kamu mencintainya apa adanya, kan? Sekarang, buktikan. Karina terdiam, tak bisa berkata-kata. Air matanya mulai menetes. Kamu sengaja melakukan ini, Raya? Kamu sengaja menjatuhkan dia. Raya menggelengkan kepalanya. Aku tidak menjatuhkannya, Karina. Dia menjatuhkan dirinya sendiri. Aku hanya memberinya kesempatan untuk melihat kenyataan. Kenyataan bahwa kamu tidak pernah mencintainya. Kata-kata Raya menusuk Karina. Karina menatapku, matanya penuh amarah dan kekecewaan. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu bisa memberiku segalanya. Tapi, ternyata kamu hanya orang miskin, teriaknya padaku. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu kalau Raya adalah pemilik perusahaan ini. Karina mendengus. Alasan? Kamu hanya pria bodoh yang bisa dipecat oleh istrinya sendiri. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak pantas untukku, teriaknya, lalu ia berbalik, berjalan keluar dari ruang rapat. Aku hanya bisa menatapnya, tak bisa berkata-kata. Ia pergi. Ia meninggalkanku. Lagi. Raya membalikkan badannya, menatap para direksi yang duduk di sana. Rapat selesai. Kita akan membahas masalah ini lagi besok. Selamat siang. Para direksi bangkit, memberikan hormat, lalu berjalan keluar. Aku masih duduk di sana, terpaku di kursi. Aku merasa hancur, terhina, dan tak berdaya. Aku telah kehilangan segalanya. Dan semua ini adalah ulahku sendiri. Raya berjalan ke arahku, lalu berhenti di depanku. Ia menatapku dengan tatapan yang sama, tatapan yang tenang namun penuh misteri. Sekarang, Tuan Arjun, kamu sudah melihat kenyataannya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku mengangkat kepalaku, menatap matanya. Raya, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku ingin kembali padamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Raya menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Arjun, kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Dan sekarang, kamu harus menanggung konsekuensinya. Tapi, kita bisa mulai lagi dari nol. Bisikku. Aku akan mencari pekerjaan lain. Aku akan buktikan padamu kalau aku bisa sukses lagi. Tidak perlu, jawabnya, suaranya dingin. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku sudah melupakanmu. Aku sudah menemukan kebahagiaan yang baru. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku menatapnya, tak percaya. Ia sudah menemukan orang lain? Siapa dia? Tanyaku, suaraku bergetar. Raya tersenyum. Kamu tidak perlu tahu. Yang kamu perlu tahu, dia adalah pria yang tulus mencintaiku. Pria yang tidak pernah melihatku sebagai beban. Pria yang tidak pernah mengkhianatiku. Aku terdiam. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku merasa sangat bodoh. Aku telah membuang berlian, dan sekarang, aku hanya bisa menatapnya, tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang,
Pergilah, Arjun, katanya. Ambil semua aset yang kuberi. Hidup yang nyaman. Dan hiduplah dengan itu. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Jadi, nikmatilah. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke arah pintu. Aku tidak berani menatapnya lagi. Aku merasa sangat malu. Aku merasa sangat menyesal. Aku berjalan keluar dari ruang rapat, dan masuk ke dalam lift. Pintu lift tertutup, dan aku membiarkan air mataku mengalir. Aku berjalan keluar dari gedung itu, menuju mobilku. Aku mengendarainya, tanpa tujuan. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku hanya tahu satu hal. Aku telah kehilangan segalanya. Dan semua ini adalah ulahku sendiri. Aku telah menghancurkan kehidupanku sendiri, dengan tanganku sendiri. Aku berhenti di pinggir jalan. Aku keluar dari mobil, dan duduk di trotoar. Aku menatap langit malam yang gelap, yang bertaburan bintang. Bintang-bintang itu terasa begitu jauh. Begitu jauh, seperti kebahagiaan yang selama ini kurindukan. Aku menangis. Menangis karena penyesalan yang mendalam. Menangis karena kebodohanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa bangkit lagi. Tapi, aku harus mencobanya. Aku harus berjuang. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak seburuk yang aku pikir. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah, Karina mengemas barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Air matanya menetes, penuh amarah dan kekecewaan. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Raya. Ia mengira ia akan mendapatkan kekayaan, tapi yang ia dapatkan hanyalah kehancuran. Dasar wanita licik, teriaknya, melempar gaun mahalnya ke lantai. Aku akan balas dendam padanya. Aku akan hancurkannya. Ia mengambil ponselnya, menghubungi seseorang. Halo, aku butuh bantuanmu. Aku ingin menghancurkan seseorang. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Dan Raya, sang ratu, akan memastikan bahwa ia akan terkubur di dalamnya. Sendirian. Sinar matahari pagi menembus jendela apartemen, namun tidak mampu menghangatkan hatiku yang beku. Aku terbangun di sofa, dengan sisa-sisa mimpi buruk yang masih terasa nyata. Rumah yang megah, kantor yang mewah, istri yang patuh, dan kekasih yang cantik. Semua itu kini hanyalah kenangan. Kenangan yang terasa seperti hantu yang menghantuiku setiap saat. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi. Wajahku di cermin terlihat kuyu, mata cekung, dan bayangan hitam di bawahnya. Aku terlihat seperti pecundang. Pecundang yang kehilangan segalanya. Aku berjalan keluar, mencari sarapan. Aku membeli nasi bungkus di pinggir jalan, memakannya di pinggir trotoar. Aku melihat orang-orang yang berjalan tergesa-gesa, sibuk dengan kehidupannya. Aku merasa iri. Iri karena mereka masih punya tujuan, masih punya harapan. Sementara aku hanya punya penyesalan. Aku kembali ke apartemen, menghabiskan sisa hariku dengan menonton televisi. Tapi, aku tidak menonton. Pikiranku terlalu sibuk. Aku memikirkan Raya. Aku memikirkan apa yang ia lakukan. Apakah ia bahagia? Apakah ia sudah melupakanku? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menghubunginya. Aku sudah memblokir nomornya. Aku sudah memutus semua kontak dengannya. Aku adalah orang asing baginya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama Karina terpampang di layar. Jantungku berdebar kencang. Setelah apa yang terjadi, apa yang ia inginkan lagi? Aku mengangkatnya. Suaraku parau. Karina. Mas, kita harus bertemu. Sekarang, suaranya terdengar mendesak. Untuk apa? Bukankah sudah jelas semuanya? Tanyaku. Aku punya rencana. Rencana untuk menghancurkan Raya. Rencana untuk membalas dendam. Katanya, nadanya penuh amarah. Aku terdiam. Balas dendam? Apa gunanya? Balas dendam tidak akan mengembalikan semuanya. Balas dendam tidak akan membuatku bahagia. Aku tidak mau, Karina. Jawabku. Aku sudah lelah.
Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu bodoh. Apa kamu mau diam saja dan membiarkan dia menertawakan kita? Kamu mau hidup miskin seperti ini selamanya? Bangun, Mas. Kita harus berjuang, teriaknya. Aku menghela napas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa tak berdaya. Aku merasa bingung. Baiklah, kataku. Di mana kita bisa bertemu? Di kafe yang biasa kita datangi. Aku tunggu, jawabnya. Lalu ia mematikan ponselnya. Aku bangkit, berjalan ke kafe. Aku tiba, dan Karina sudah duduk di sana. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi amarah. Matanya berapi-api, penuh dendam. Ini rencanaku, katanya, menunjuk sebuah laptop yang terbuka di depannya. Aku sudah mengumpulkan semua informasi tentang Raya. Aku tahu semua asetnya, semua perusahaan yang ia miliki. Dan yang paling penting, aku punya satu rahasia besar tentang dia. Rahasia apa? Tanyaku. Dia punya seorang anak, bisiknya. Seorang anak yang ia sembunyikan dari semua orang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Anak? Apa maksudmu? Raya tidak punya anak. Dia punya. Aku sudah mengorek semua informasinya. Sebelum dia menikah denganmu, dia pernah menikah dengan seorang pria, dan mereka punya seorang anak. Tapi, suaminya meninggal, dan dia menyembunyikan anaknya dari semua orang. Dia tidak ingin anaknya menjadi sorotan, jelas Karina. Lalu, apa hubungannya dengan balas dendam? Tanyaku. Karina tersenyum sinis. Kita akan membongkar rahasia ini. Kita akan membocorkan semuanya ke media. Kita akan membuat dia hancur. Hancur berkeping-keping. Aku menatapnya, tak percaya. Ini bukan Karina yang kukenal. Ini bukan Karina yang mencintaiku. Ini adalah Karina yang haus akan dendam. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau menyakiti Raya. Aku masih mencintainya. Bisikku. Karina tertawa. Cinta? Cinta apa? Cinta yang sudah mengkhianatimu? Kamu bodoh, Mas. Dia sudah menjatuhkanmu. Dan sekarang kamu masih mencintainya? Bangun. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak akan melakukan itu, kataku. Lalu aku bangkit. Kamu mau kemana? Teriak Karina. Aku mau pulang, jawabku. Aku tidak mau menjadi bagian dari rencana gilamu ini. Kamu pengecut. Kamu pecundang. Teriaknya. Kamu akan menyesal. Aku tidak peduli. Aku berjalan keluar dari kafe. Aku berjalan di jalanan yang ramai, dengan pikiran yang kalut. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa melakukan apa yang Karina minta. Aku tidak bisa menyakiti Raya. Aku masih mencintainya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Sebuah panggilan masuk. Nomor yang tidak kukenal. Aku ragu. Tapi aku mengangkatnya. Halo, suaraku bergetar. Tuan Arjun, suara seorang wanita terdengar. Saya Karina. Saya sudah bertemu dengan Tuan Arjun di kafe. Dan kami sudah membuat rencana. Jantungku berdebar kencang. Karina, apa maksudmu? Saya hanya ingin memberitahu Anda, Nyonya Raya, bahwa Anda akan hancur. Hancur berkeping-keping. Karena saya punya rahasia Anda. Rahasia yang Anda simpan rapat-rapat. Saya tahu Anda punya anak. Aku terdiam. Aku mendengar suara tawa Karina di seberang sana. Aku merasa takut. Takut akan apa yang akan terjadi. Tentu saja aku punya anak. Suara lain terdengar. Itu suara Raya. Suara yang tenang, namun penuh wibawa. Dan dia ada di sampingku. Aku terkejut. Raya? Kamu juga ada di sana. Tentu saja, jawab Raya. Aku selalu tahu apa yang kamu lakukan, Arjun. Aku selalu selangkah lebih maju darimu. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dan kamu, Karina, kata Raya, nadanya dingin. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku? Kamu salah besar. Aku mendengar suara Karina yang terkejut. Apa maksudmu? Tentu saja aku tahu apa yang kamu rencanakan.
Aku selalu tahu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku sudah menyiapkan jebakan untukmu, jawab Raya. Aku terdiam. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan. Boneka yang tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Selamat tinggal, Karina, kata Raya. Lalu ia mematikan ponselnya. Aku menatap ponselku dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang Raya rencanakan. Aku hanya tahu satu hal. Aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah menjadi bagian dari rencana yang akan menghancurkan Karina. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berjalan di jalanan yang ramai, dengan pikiran yang kalut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah Raya akan memaafkanku. Tapi, satu hal yang ku tahu, aku harus mencobanya. Aku harus berjuang. Aku harus membuktikan padanya bahwa aku bukanlah boneka yang bisa dengan mudahnya ia mainkan. Aku adalah orang yang tulus mencintainya. Sejak panggilan telepon terakhir itu, duniaku terasa sunyi. Ponselku mati. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Karina, dan aku tidak berani mencari tahu. Aku hanya bisa berdiam diri di apartemen, menatap kosong keluar jendela. Aku merasa tak berdaya. Aku merasa bingung. Aku merasa hancur. Aku adalah pecundang. Pecundang yang telah kehilangan segalanya. Raya mematikan ponselnya. Matanya yang teduh menatap Albert, asisten pribadinya. Pastikan dia tidak bisa menghubungi saya lagi. Dan pastikan dia tidak bisa menghubungi anak saya. Albert mengangguk. Baik, Nyonya. Dan bagaimana dengan Karina? Tanya Raya. Seperti yang Anda duga, Nyonya. Dia sudah mengajukan gugatan ke media. Mengklaim bahwa Anda merebut segalanya dari Tuan Arjun. Dan dia juga membocorkan rahasia Anda, jawab Albert. Raya tersenyum. Senyum yang begitu dingin. Bagus. Biarkan dia bermain. Aku sudah siap untuk menjatuhkannya. Albert terdiam sejenak. Nyonya, apakah Anda yakin? Ini akan menjadi skandal besar. Nama Anda akan tercoreng. Aku tidak peduli, jawab Raya. Nama tidak penting. Yang penting, mereka berdua akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Albert mengangguk. Baik, Nyonya. Apa yang harus saya lakukan? Berikan semua dokumen yang sudah kita siapkan. Berikan kepada semua media. Biarkan mereka tahu siapa aku sebenarnya. Biarkan mereka tahu siapa yang salah, kata Raya. Dan pastikan, semua media juga tahu siapa Karina sebenarnya. Baik, Nyonya, jawab Albert. Raya bangkit dari kursinya, berjalan keluar ruangan. Ia berjalan menuju sebuah ruangan yang terkunci. Ia membuka kuncinya, dan di dalam, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun sedang bermain dengan mainannya. Mama, teriak anak itu, lalu ia berlari ke arah Raya. Raya memeluknya erat. Halo, sayang. Sudah lama menunggu. Iya, Ma. Mama sibuk sekali, jawab anak itu, wajahnya cemberut. Raya tersenyum. Maaf ya, sayang. Mama harus menyelesaikan beberapa hal. Tapi, sekarang sudah selesai. Mama akan selalu ada untukmu. Anak itu memeluknya. Aku sayang Mama. Raya mencium keningnya. Mama juga sayang kamu, sayang. Ia menatap anak itu. Anak itu memiliki sepasang mata yang sama dengannya. Mata yang teduh. Anak itu adalah buah hatinya. Anak yang ia lahirkan dari cinta yang tulus. Anak itu adalah alasannya untuk hidup. Alasannya untuk berjuang. Ponselnya berdering. Sebuah panggilan masuk. Sebuah nama terpampang di layar. Nama yang sudah lama tidak ia dengar. Nama mantan suaminya. Raya mengangkatnya. Suaranya bergetar. Halo. Raya? Suara seorang pria terdengar. Ini aku, Rio. Raya terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Aku sudah tahu semuanya, Raya. Aku tahu kamu ada di Indonesia. Aku tahu kamu sudah menikah lagi. Dan aku tahu kamu punya anak, kata Rio. Aku ingin bertemu denganmu. Dan aku ingin bertemu dengan anak kita.
Raya terkejut. Anak kita? Apa maksudmu? Raya, aku tidak meninggal. Kecelakaan itu, aku selamat. Aku amnesia. Aku lupa segalanya. Tapi, sekarang, aku sudah mengingat semuanya. Aku mengingatmu. Aku mengingat anak kita. Aku sudah pulang. Raya, aku sudah pulang untukmu. Aku menatapnya, tak bisa berkata-kata. Raya bahagia sekarang. Ia bahagia karena ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Ia bahagia karena ia telah menemukan kebebasannya. Dan semua itu, berkat kamu, Arjun, kata Rio. Lalu, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku. Rio tersenyum. Aku akan menikahi Raya. Aku akan memulai babak baru dalam hidupku. Babak baru di mana tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kepalsuan. Babak baru di mana aku bisa mencintai Raya apa adanya, tanpa syarat. Jantungku terasa hancur. Tapi, di saat yang sama, aku juga merasa lega. Raya bahagia. Itu yang terpenting. Aku harap kalian bahagia, bisikku. Rio mengangguk. Tentu. Dan aku juga berharap kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Karena kamu pantas mendapatkannya. Ia mengambil kopinya, lalu berjalan pergi. Aku menatapnya, sampai ia menghilang dari pandanganku. Aku merasa sedih, tapi juga bahagia. Sedih karena aku telah kehilangan Raya. Bahagia karena ia telah menemukan kebahagiaannya. Aku kembali membuat kopi. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, aku tahu satu hal. Aku akan baik-baik saja. Aku akan berjuang. Aku akan mencari kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan yang tulus, yang jujur. Beberapa bulan kemudian, aku membaca berita di koran. Raya dan Rio menikah. Pesta pernikahan mereka sangat megah. Raya mengenakan gaun putih yang indah, dan di sampingnya, ada Rio yang menatapnya dengan penuh cinta. Dan di samping mereka, ada seorang anak laki-laki yang tersenyum bahagia. Aku merasa lega. Sangat lega. Mereka bahagia. Akhirnya, mereka bahagia. Aku mematikan televisi. Aku berjalan keluar, ke taman. Aku duduk di kursi, menatap langit. Langit yang cerah, yang bertaburan bintang. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Bukan senyum karena kebahagiaan orang lain, melainkan senyum karena aku akhirnya bebas. Bebas dari drama. Bebas dari kebohongan, bebas dari penyesalan. Aku telah kehilangan segalanya, tapi di saat yang sama, aku juga mendapatkan segalanya. Aku mendapatkan diriku kembali. Diriku yang tulus, yang jujur, yang berani. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan cinta lagi. Tapi, satu hal yang ku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan terus berjalan. Aku akan terus berjuang. Sampai aku menemukan kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Dan aku akan melakukannya dengan tulus, dengan jujur. Karena aku tahu, itulah satu-satunya cara untuk hidup. Aku tertawa puas melihat wajah suamiku panik saat selingkuhan meminta dia untuk menceraikanku. Dengan senang hati aku menyerahkan bebanku kepada wanita itu. Dan aku, yang dulu meragukan kebahagiaan itu, kini mengerti. Itu bukanlah tawa kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, melainkan tawa kebebasan. Tawa yang tulus. Tawa dari seorang ratu yang akhirnya kembali ke tahtanya. Dan aku, sang pecundang, kini telah menemukan tahtaku sendiri. Tahta yang terbuat dari kejujuran, ketulusan, dan kebahagiaan sejati.